Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mewawancarai perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mengenai keputusan tata usaha negara di Dinkes Kabupaten Madiun. Sebelumnya boleh perkenalkan Bapak namanya siapa dan jabatannya. Oke, jadi nama saya Irfan Munir Arifin, SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Saya sebagai Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Izin bertanya, untuk dinas kesehatan sendiri berarti masih untuk mengeluarkan surat izin itu seperti gimana Pak? Oke, jadi surat izin itu ada dua produk ya, izin nakesnya, ya, izin prakteknya, sama surat izin operasional untuk sarananya. Jadi ada dua, untuk tenaganya dan untuk sarananya. Eh, Memang dulu untuk surat izin operasional maupun izin praktek itu sebelum tahun 2021 diproses di Dinas Kesehatan. Ya, karena memang sesuai dengan eh, peraturan perundang-undangan, kemudian ada regulasi-regulasi dari Kementerian Kesehatan yang mengatur seperti itu, sehingga dulu memang prosesnya ada di Dinas Kesehatan. Kemudian di tahun 2021 karena ada aturan baru atau regulasi baru, kemudian ada sistem baru aplikasi yang digunakan oleh pusat, ya. Dalam hal ini aplikasi ini adalah produk dari Kemenpan untuk MPP digital, kemudian ada juga dari BKPM. BKPM itu OSS namanya, Online Single Submission. Itu MPP digital itu berlaku untuk izin praktek mandiri nakes, kemudian izin praktek nakes, untuk OSS itu untuk izin sarana kesehatannya. Jadi kalau saat ini yang menerbitkan izin adalah DPM PTSP. Nah, Dinas Kesehatan dalam hal ini selaku sebagai verifikator untuk sebelum izin diterbitkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin ada Jadi kan sekarang itu yang mengeluarkan DMPTSP DPM Pak. PTSP. Untuk itu apakah pernah ada ketidakselarasan dengan dinas kesehatan Bapak? Selama ini karena memang sudah online ya, semua data itu otomatis sudah sama. Artinya gini, mulai dari contoh ya, kita ambil tenaga kesehatan ya. Tenaga kesehatan itu Kementerian Kesehatan ada dua aplikasi yang digunakan, yaitu ada Satu Sehat SDMK. Ini aplikasi personal, artinya semua nakes wajib punya aplikasi ini. Data-data yang diisikan adalah data-data pribadi. Kemudian ada aplikasi SISDMK, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Ini yang pegang adalah masing-masing Fasiankes atau masing-masing sarana kesehatan, termasuk Dinas Kesehatan juga pegang akun admin Dinas Kesehatan untuk kabupaten ini. Jadi di SISDMK itu ada akun Dinas Kesehatan, kemudian ada akun sarana kesehatan. Oke. Nah, karena basic datanya adalah dari nakes tadi ya, yang personal itu otomatis semua datanya sama. Ya, jadi kalau untuk kendalanya selama ini sebenarnya bukan karena ketidakselarasan, tetapi karena mungkin trouble system, entah itu jaringan atau mungkin di dalam perumusan sistemnya yang dari pusat itu, yang sehingga ketika diproses ada kendala, sehingga tidak bisa diproses seperti seharusnya sesuai dengan SOP. Jadi ada yang mungkin karena terkendala bisa lebih lama prosesnya, tidak sesuai dengan SOP yang seharusnya. Kalau untuk izin praktek nakes itu 2 sampai 3 hari sebenarnya sudah bisa terbit. Ya. Untuk sebelum tahun 2021 kan Dinas Kesehatan itu mengeluarkan SK-nya, surat izinnya sendiri ya Bapak. Pada tahun tersebut itu pernahkah mengeluarkan keputusan yang dipermasalahkan atau yang dianggap keliru? Jika pernah, itu bagaimana cara memperbaikinya dari Dinkes?
Kalau saya masuk di bidang ini itu tahun 2020 ya, 2020, kemudian 2020, 2021. Jadi saya mengalami setidaknya 2 tahun itu. Di 2 tahun yang saya alami, eh, selama ini tidak ada permasalahan. Sehingga jadi memang kendalanya dulu itu prosesnya masih manual ya. Masih manual itu tentunya ada potensi besar untuk terjadi miss gitu, karena masih manual. Namun waktu 2020 itu juga sudah ada aplikasi SSDMK-nya, sehingga kami masih tetap bisa memantau apabila ada misalnya, jadi kalau untuk nakes itu kan ada batasan maksimal SIP. Ya, jadi contoh kayak dokter itu hanya boleh 3 SIP di 3 tempat. Nah, kalau proses manual bisa saja misalnya mengajukan sampai 4, 5 dan seterusnya. Tetapi karena sudah ada SISDMK, sehingga semuanya terdata di situ, meskipun di luar kabupaten kota kita masih tetap bisa memantau, sehingga potensi untuk apa istilahnya menyalahi atau lebih dari 3 ini eh, kecil sekali. Gitu. Terus untuk tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan kalau misalkan merasa dirugikan oleh keputusan atasan itu mekanismenya gimana, Pak? Kalau selama ini di Kabupaten Madiun itu kan ada tim pelayanan publik, ada tim pengaduan juga di dalamnya. Nah, jika memang dirasa tidak ada yang tidak berkenan, itu bisa mengajukan pengaduan melalui channel, ada 3, by phone bisa, kemudian datang langsung juga bisa, atau lewat media online. Jadi di kami ada tim. Jadi kalau misalnya memang dari produk-produk yang sudah diterbitkan pada waktu itu, ada yang kurang berkenan, ada kesalahan atau apapun itu, bisa dikonfirmasikan lewat tim pengaduan. Uh, apakah pernah dari Dinas Kesehatan itu mencabut surat izin operasional atau dan sebagainya? Kalau mencabut di era saya 2020-2021 saya belum pernah. Eh, Kalau mempending pernah, ya. Artinya pending itu kalau dicabut itu kan berarti tidak berlaku selamanya kan. Ya. Kalau di pending itu contoh dia dalam proses pengajuan dan belum belum sampai goal dengan produknya, itu karena mungkin ada persyaratan-persyaratan yang mungkin contohnya kalau praktek nakes mandiri ya, itu kan di prakteknya itu harus memenuhi standar minimal peralatan, kemudian obat-obatan dan sebagainya. Itu kalau belum memenuhi, kita pending sampai dengan pemenuhan. Kalau di dalam pemenuhannya ternyata belum bisa, ya nanti kita batalkan. Jadi kalau yang sudah sampai terbit kemudian dibatalkan atau ditarik, dicabut, itu belum pernah. Jadi selama ini mungkin pending di dalam proses. Gitu. Itu yang mempending atau membatalkan itu yang bertanggung jawab siapa, Pak? Ya, Dinas Kesehatan kalau misalnya produknya yang menerbitkan Dinas Kesehatan. Nah, kalau yang terbaru dengan mekanisme dari DPMPTSP tadi, itu yang punya kewenangan adalah DPMPTSP. Jadi Dinas Kesehatan dalam hal ini mungkin karena membantu pengawasan, Dinas Kesehatan memberikan masukan atau saran ke DPMPTSP dalam apa ya, di DPMPTSP sendiri itu juga ada tim pengaduan tadi ya. Ya, jadi nanti lewat jalurnya adalah lewat tim pengaduan, kemudian nanti dari tim pengaduannya DPMPTSP itu yang akan mengevaluasi apakah memang perlu untuk dilakukan pencabutan. Gimana Pak, bagaimana sih cara Dinas Kesehatan ini memastikan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan aturan agar tidak menimbulkan permasalahan di surat izin tersebut, Bapak? Ya, kalau saat ini karena semuanya sudah by system ya, semuanya ini sebenarnya lebih mempermudah kami. Jadi kalau dulu itu kan pertimbangan itu harus dipikir secara manual kan gitu ya. Kalau sekarang sudah by system,
ada sedikit kesalahan sistem akan membaca. Contoh misalnya nakes ketika perpanjangan itu dia harus mengumpulkan namanya satuan kredit profesi. Jadi dalam 5 tahun dia ada target sekian SKP, misalnya contoh 50 SKP. Nah, ketika SKP-nya belum terpenuhi, kalau dulu kan mekanisme SKP itu yang menilai langsung organisasi profesi. Nah, sekarang itu langsung sistemnya Kemenkes. Jadi dulu ada potensi meskipun belum memenuhi SKP masih tetap bisa mengajukan izin gitu, karena memang yang memverifikasi SKP adalah organisasi profesi. Kalau sekarang sudah punya sistem dan ngeling semuanya, jadi SKP itu ada 3 ranah: ranah pembelajaran, kemudian ranah pengabdian masyarakat, kemudian yang terakhir ada ranah pelayanan. Dan di 3 ranah ini kalau ada yang belum terpenuhi, nanti sistem akan membaca itu dan di proses pengajuannya dia akan terbaca tidak memenuhi syarat. Nah, tidak memenuhi syaratnya apa itu nanti di bawah ada alasannya. Nah, kalau memang SKP belum terpenuhi, ya nanti yang bersangkutan yang mengajukan izin itu wajib untuk pemenuhan SKP. Menurut Bapak dengan adanya Pengadilan Tata Usaha Negara itu membuat dinas lebih berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan atau tidak, Bapak? Seharusnya ya iya. Oke. Ini kalau yang saya ini kan bukan hanya terkait dengan perizinan saja ya kalau saya membacanya. Produk dari kami itu kan tidak hanya terkait dengan perizinan, ada banyak SK juga bisa. Kemudian yang lain-lain kebetulan kalau di saya kan memang kaitannya dengan perizinan dia. Kalau kalau sebenarnya Ibu ini pasnya kan di bagian umum gitu. Jadi ya tentunya semuanya itu harus sesuai dengan aturan kan gitu ya. Ketika produk-produk dikeluarkan tidak hanya terkait dengan SIP, tidak terkait dengan izin operasional. Ada banyak produk nih, ada misalnya kayak regulasi SK Kepala Dinas atau mungkin produk-produk hukum yang lain yang dikeluarkan dari Dinas Kesehatan berkaitan dengan apapun yang berkaitan dengan kesehatan, ya semuanya harus dibuat sesuai dengan petunjuk aturan. Sesuai dengan aturan sehingga ketika produk itu sudah keluar ke publik itu tidak akan ada masalah, seharusnya seperti itu. Kalau selama ini di kami untuk terkait dengan izin praktek ataupun dengan izin sarana, semuanya alhamdulillahnya dan enaknya di kami semuanya sudah diatur di sistem oleh pusat langsung, sehingga kami potensi untuk terjadi kesalahan atau terjadi maladministrasi katakanlah itu potensinya sangat kecil karena sudah bersistem semua. Apakah perbuatan melawan hukum oleh instansi pemerintah bisa digugat ke PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara? Ya bisa saja, bisa saja. Jadi ya sepanjang misalnya produk atau regulasinya itu tidak sesuai dengan aturan atau melanggar hukum dilakukan gugat bisa saja. Dan eh, harapan saya kalau misalnya memang ada produk-produk yang dikeluarkan tidak sesuai dengan aturan, ya monggo masyarakat juga bisa mengajukan. Contoh misalnya kayak eh, kalau ini yang lagi rame ini kan terkait dengan JKN ya, JKN. Jadi barangkali nanti misalnya ada yang seharusnya masyarakat itu bisa menerima apa namanya iuran daerah itu yang BPBD atau apa itu misalnya dia masuk di harusnya masuk di kriteria penerima itu tetapi tidak bisa menerima itu karena satu dan lain hal misalnya itu mungkin bisa saja mengajukan semacam kata tapi melalui prosedur atau mekanisme yang sesuai gitu. Terakhir nih Bapak, minta pesan atau saran untuk mahasiswa agar bisa memahami permasalahan administrasi untuk kedepannya Bapak. Oke, jadi memang kalau saran ya ini saran, jadi memang regulasi saat ini itu memang sangat dinamis.
untuk perubahan itu sangat cepat sekali. Diharapkan untuk bisa selalu update, regulasi, kemudian permasalahan, hal-hal yang bisa dikaji. Jadi teman-teman mahasiswa ini kan potensinya besar ya untuk ke depan juga sebagai generasinya, penerusnya kami yang sudah sepuh ini bisa. Jadi nanti ya harapannya yang pertama ya tadi regulasi selalu berubah-ubah dengan cepat dan dinamis mengikuti perkembangan zaman, ya selalu terus update, belajar, membaca, banyak-banyak membaca regulasi, banyak-banyak membaca artikel dan lain-lain yang berkaitan untuk peningkatan kompetensinya panjenengan semuanya, sehingga nanti ke depan wawasannya bisa semakin luas. Hal-hal yang barangkali mungkin di saat ini kami belum bisa menyelesaikan, barangkali nanti teman-teman yang masih muda-muda bisa membantu untuk setidaknya mengatasi, apalagi mungkin di generasi yang kalau saya masuknya di gen milenial. Yang kami gen milenial. Kalau gen milenial itu kan memang ada di pertengahan perubahan zaman digitalisasi gitu. Jadi kalau jenengan semua mungkin masuk di Gen Z dan nanti di bawah jenengan banyak Gen Alpha, itu digitalisasi memang sangat masif ya, sangat besar sekali. Nah, di kami ini mungkin terkait dengan digital belum begitu menguasai. Nah, dengan adanya perkembangan era digitalisasi ini juga mungkin menjadi satu potensi buat teman-teman yang masih muda-muda untuk yang meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan, kemudian wawasan dan sebagainya. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk wawancara kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.